Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Farmakognosi kelas 12 semester ganjil 2020-2021. Minggu kemarin kita telah menyelesaikan materi tentang tinktura, maka minggu ini kita akan masuk ke pokok bahasan yang baru, yaitu infusa dan aqua aromatica. Jadi kita langsung masuk saja ke materi sediaan infusa dan air aromatik atau aqua aromatica. Untuk pertemuan pertama ini kita belajar tentang infusa terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menerapkan pembuatan sediaan infusa dan atau aqua aromatica, sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah membuat sediaan infusa dan aqua aromatica. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menuliskan pengertian infusa dengan benar, menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam cara pembuatan infusa, dan menerapkan pembuatan sediaan infusa. Sedangkan dari segi keterampilannya yaitu mampu menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan dalam pembuatan infusa dan membuat alur pembuatan sediaan infusa. Ada beberapa cakupan materi yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Karena kita minggu ini masuk ke materi infusa terlebih dahulu, maka kita akan mempelajari tentang pengertian infusa dan cara pembuatan infusa. Pada cara pembuatan infusa ini ada beberapa ketentuan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan infusa, antara lain jumlah simplisia, derajat halus simplisia, cara menyerkai, dan bahan tambahan baik itu air maupun bahan tambahan lain. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai definisi dan cara pembuatan infusa. Kalau dilihat dari tampilannya, apa sih itu infusa? Jika kalian lihat pada gambar yang di sebelah kiri, gambar yang ini adalah proses dari pembuatan infusa. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini adalah yang kalian kenal saat ini dengan infus water. Sebenarnya infusa dan infus water itu sama atau tidak sih? Kalian pasti banyak melihat orang-orang memiliki infus water atau membuat infus water pada botol air minumnya. Jadi mereka memasukkan buah-buahan, entah itu mentimun seperti pada gambar, ataupun jeruk lemon, ataupun bahan-bahan lainnya. Kemudian mereka diamkan dalam beberapa waktu dan sari-sari dari dalam buah tersebut akan keluar ke air yang ada pada wadah minum tersebut. Nah, agar kalian lebih paham apakah antara infusa dan infus water itu sama, maka kalian harus memahami terlebih dahulu definisi dari infusa. Jadi, infusa itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah mengekstraksi simplisia nabati. Artinya, infusa ini hanya dibuat dari simplisia nabati atau simplisia yang berasal dari tanaman saja, tidak hewan, tidak mineral, atau bahan lain. Dan cara penyariannya dengan air. Jika kalian mempelajari ekstrak atau tinktura pada materi sebelumnya, cairan penyarinya itu banyak, tidak hanya air. Ada etanol, ada ether, atau cairan penyari lainnya. Sedangkan untuk infusa ini hanya menggunakan air. Dan diekstraksi pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Nah, sekarang sudah terjawab. Infus water apakah dipanaskan? Tidak kan? Infus water hanya memasukkan potongan-potongan dari buah-buahan atau sayuran ke dalam botol minum dan didiamkan beberapa saat. Sedangkan untuk infusa itu harus dipanaskan pada suhu 90 derajat. Nah, proses pembuatan infusa ini dinamakan dengan infundasi. Jadi infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari kandungan zat aktif dari bahan-bahan nabati yang larut dalam air.
Cara pembuatan infusa ini pada umumnya, yang pertama, simplisia dengan derajat halus yang sesuai dicampur dengan air secukupnya di dalam panci, kemudian panaskan di atas penangas air selama 15 menit yang dihitung ketika suhunya mencapai 90 derajat Celcius sambil sekali-sekali diaduk. Jadi, penghitungan waktu 15 menit itu tidak dihitung dari awal kalian meletakkan panci itu di atas kompor, tapi setelah kalian meletakkan panci itu di atas kompor atau penangas air, kalian ukur dulu suhunya, dan apabila suhunya telah mencapai 90 derajat Celcius, baru kalian hitung selama 15 menit proses infundasinya. Langkah yang ketiga yaitu serkai selagi panas menggunakan kain flanel. Serkai di sini maksudnya adalah menyaring. Dia memisahkan antara padatan dan cairannya. Penyaring yang digunakan bukan penyaring biasa, tetapi kain flanel. Dan langkah yang terakhir yaitu tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Nah, jika kalian ingat di materi sebelumnya ada istilah infusa dan dekokta. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya keduanya sama saja, sama-sama menggunakan air, sama-sama pada suhu 90 derajat, tetapi yang membedakan adalah lamanya waktu pemanasan di atas penangas air atau di atas kompor jika kalian membuatnya di rumah. Untuk infusa itu lama waktunya hanya 15 menit, sedangkan dekokta itu lebih lama yaitu 30 menit. Di awal tadi telah Ibu singgung beberapa ketentuan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan infusa. Jika kalian ingat pada slide sebelumnya tentang pembuatan infusa itu ada menyebutkan jumlah simplisia. Jadi untuk jumlah simplisia ini adalah berapa sih simplisia yang diperlukan untuk membuat sekian mililiter dari infus tersebut. Nah, untuk simplisia yang biasa-biasa saja, yang bukan berkhasiat keras, itu simplisianya yang diperlukan adalah 10%. Jadi misalkan kalian ingin membuat infus daun jambu biji, maka 10% dari infus tersebut adalah jambu biji. Misalkan kalian ingin membuat 1 liter infus, jadi 10% dari 1 liter tersebut adalah simplisianya, sedangkan 90% dari 1 liter tersebut adalah air. Jadi 100 ml adalah simplisianya atau 100 gram dan 900 ml-nya adalah air, sehingga diperoleh 1 liter infusa. Sedangkan untuk simplisia yang khasiatnya keras itu ada ketentuannya pada tabel di sebelah ini. Jadi ini bahan-bahan simplisia yang diperlukan untuk membuat 100 bagian infusa. Nah, jadi kulit kina, daun digitalis, akar IPK, dan yang lainnya ini adalah simplisia yang berkhasiat keras sehingga yang digunakan tidak 10%. Tapi 6%, 0,5%, 3%, dan 4%. Ketentuan selanjutnya ada tentang derajat halus simplisia. Jadi derajat halus simplisia ini menyatakan seberapa halus serbuk simplisia yang digunakan. Di sini ada tabel ketentuan derajat halus simplisia. Jadi misalkan kalian ingin membuat infusa dari jahe, maka serbuk jahe yang kalian perlukan adalah serbuk 10/22. Untuk ketentuan yang selanjutnya adalah penambahan bahan-bahan. Untuk yang pertama, penambahan air. Air itu umumnya ditambahkan 2 kali dari berat simplisianya. Karena apa diperlukan 2 kali? Karena simplisia itu sifatnya kering. Simplisia yang digunakan adalah serbuk. Serbuknya itu kering, atau jika tidak menggunakan serbuk bisa menggunakan simplisia yang berupa irisan atau rajangan. Itu semuanya sifatnya kering sehingga diperlukan bahan tambahan air
2 kali dari berat simplisia. Selain air, ada bahan tambahan lainnya, bisa penambah kelarutan, penambah kestabilan, atau penghilang zat-zat yang menyebabkan efek lain. Nah, contohnya apa untuk bahan lain yang ditambahkan? Yaitu pada infus kulit kina itu perlu ditambahkan asam sitrat 10% dari bobot zat berkhasiatnya atau dari bobot kulit kinanya. Sedangkan untuk infusa yang mengandung glikosida antraquinon perlu ditambahkan natrium karbonat 10% dari bobot simplisia. Dan untuk yang terakhir itu ada cara menyerkai. Jadi cara menyerkai itu secara umum ada 2, yaitu cara panas dan cara dingin. Kemudian ada tambahan untuk cara menyerkai pada simplisia yang mengandung zat lendir. Pada cara panas, umumnya infusa itu diserkai selagi panas. Jadi disaringnya itu selagi panas. Kecuali untuk infusa yang mengandung minyak atsiri. Untuk infusa yang mengandung minyak atsiri atau dekokta kondurango atau infusa daun sena itu diserkai selagi dia sudah dingin. Jadi setelah dipanaskan pada suhu 90 derajat, itu didinginkan terlebih dahulu baru diserkai atau disaring. Karena apa? Jika yang mengandung minyak atsiri itu minyak atsirinya akan menguap jika diserkai selagi panas. Jadi jika minyak atsirinya menguap, zat berkhasiat apalagi yang tersisa di dalam infusa tersebut otomatis sudah hilang karena minyak atsirinya sudah menguap. Sedangkan untuk infusa daun sena harus diserkai setelah dingin karena pada infus daun sena ini mengandung zat yang dapat menyebabkan sakit perut. Nah, zat yang menyebabkan sakit perut ini larut pada air panas tetapi tidak larut pada air dingin. Jadi infus daun sena ini harus ditunggu sampai dingin dulu biar zat yang menyebabkan sakit perut itu tidak ikut terserkai. Jadi tidak ada efek sakit perut yang ditimbulkan dari infusa tersebut. Lalu ada simplisia yang mengandung zat lendir. Contohnya adalah daun sena dan asam jawa. Jadi, tidak boleh diperas jika simplisia tersebut mengandung zat lendir. Ada beberapa aturan tambahan lain terkait cara menyerkai, yaitu untuk infus asam jawa, sebelum dibuat infusa, antara biji dan daging buahnya itu harus dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian diremas dengan air bagian daging buahnya hingga menjadi massa seperti bubur. Lalu untuk infus buah adas manis dan buah adas itu harus dipecah terlebih dahulu. Kenapa harus dipecah? Seperti yang kalian tahu itu buahnya itu cukup agak keras. Jadi untuk mempermudah masuknya air ke dalam buah tersebut, maka buahnya harus dipecah terlebih dahulu sehingga zat-zat yang akan disari lebih efektif cara penyariannya. Lalu yang terakhir, jika sediaan tidak disebutkan derajat halusnya, hendaklah diambil dari derajat halus suatu bahan yang kekentalannya sama atau sediaan galenik dengan bahan yang sama. Sekian untuk materi infusa kali ini. Jika ada pertanyaan, kita buka forum tanya jawab di grup WhatsApp. Kemudian nanti akan Ibu berikan tugas terkait alur pembuatan infusa, baik itu infusa secara umum yang dibuat di lab maupun infusa yang untuk sediaan komersil atau dipasarkan. Itu bagaimana? Untuk info tugasnya nanti akan Ibu berikan di Edmodo. Jadi jangan lupa untuk membuka Edmodo setelah sesi tanya jawab di WhatsApp. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.